Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari yang cerah ini? Tentu baik-baik saja bukan? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja dan selalu sehat di tengah pandemi seperti ini. Ibu berpesan kepada kalian, semoga di tengah pandemi seperti ini kalian selalu sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan presensi melalui WhatsApp group yang telah Ibu buat kepada kalian semua. Lalu kalian tinggal mengisi presensi itu ke dalam grup WhatsApp tersebut dengan menggunakan format yang telah Ibu buat ya anak-anak. Mari Ibu silakan kepada anak-anak untuk melakukan presensi. Dan Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak melakukan presensi. Sekarang anak-anak dapat melakukan presensi melalui WhatsApp group yang telah Ibu buat ya anak-anak. Sebelumnya, ketika anak-anak melakukan presensi harus menggunakan format yang telah Ibu buat. Jadi ketika presensi anak-anak harus mencantumkan nama, nomor absen, dan bersuah foto. Mengapa Ibu meminta kalian untuk bersuah foto? Karena Ibu ingin melihat apakah kalian itu sudah bersiap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Jadi di sini Ibu akan memberikan cara untuk presensi ya anak-anak. Jadi di sini Ibu akan mengirimkan foto Ibu. Lalu Ibu akan menuliskan nama Ibu. Dan menuliskan NPM Ibu. Jadi seperti itu ya anak-anak format untuk melakukan presensi. Sekarang sekalian boleh melakukan presensi. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian melakukan presensi selama 10 menit ya anak-anak. Jika ada yang terlambat, bisa menghubungi Ibu dan memberikan alasan mengapa kalian terlambat. Itu saja ya anak-anak. Ibu akan tunggu selama 10 menit untuk kalian melakukan presensi. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, di pagi hari yang cerah ini Ibu akan memberikan sebuah materi baru, yaitu mengenai teks prosedur. Selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah tayangan video mengenai materi teks prosedur dan satu contoh teks prosedur melalui Google Classroom. Jadi tayangan video tersebut sudah Ibu bagikan ke dalam Google Classroom. Anak-anak tinggal melihat video tersebut melalui Google Classroom. Jadi caranya begini ya anak-anak, kalian dapat mengeklik aplikasi Google Classroom. Lalu kemudian kalian klik kelas 10 atau grup yang telah Ibu buat di dalam Google Classroom itu sendiri. Lalu di sini Ibu sudah memberikan video pembelajaran teks prosedur dan satu contoh teks prosedur. Jadi kalian tinggal menyimak dan menonton video tersebut ya anak-anak.
Setelah kalian selesai menonton dan menyimak tayangan video tersebut mengenai materi teks prosedur, Ibu akan bertanya kepada kalian semua apa saja informasi yang kalian dapat setelah kalian menyimak dan menonton video tersebut. Informasi tersebut dapat ditulis melalui grup WhatsApp yang telah Ibu buat dan dengan peraturan. Ketika kalian menulis informasi mengenai video tersebut, kalian harus mencantumkan nama dan nomor absen. Karena jika kalian menulis informasi dengan baik dan benar, Ibu akan memberikan nilai tambahan bagi kalian yang sudah mengetik informasi tersebut. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua, informasi apa yang kalian dapat setelah kalian menonton tayangan video tersebut? Siapa di sini yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai tambahan? Baik, di sini Mbak Amanda coba menjawab. Langkah-langkah pembuatan pizzanya disusun secara berurutan, Bu. Jadi, saya sebagai pembaca mudah untuk memahaminya. Betul sekali jawaban dari Amanda. Selamat Amanda, kamu mendapat nilai tambahan dari Ibu ya. Yang kedua, Yuli mencoba menjawab. Video tersebut berisi langkah pembuatan pizza, Bu. Jawaban dari Yuli juga betul dan kalian berdua akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Kemudian di sini Ibu akan membuka sesi tanya jawab kepada kalian semua. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau kalian merasa kurang paham atau kurang mengerti, pertanyaan tersebut dapat ditulis melalui grup WhatsApp ya anak-anak. Masih dengan yang sama, kalian harus mencantumkan nama dan nomor absen. Karena ada nilai tambahan lagi setelah kalian bisa menuliskan informasi mengenai tayangan video yang telah Ibu berikan. Pasti kalian mau kan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu? Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan sesi tanya jawab kepada kalian. Jika kalian ada yang masih bingung atau belum paham mengenai teks prosedur, bisa ditanyakan ke Ibu dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan pertanyaan. Ibu persilahkan jika ada yang mau bertanya. Ibu di sini akan menampung pertanyaan dari kalian semua ya. Lalu habis itu Ibu akan menjawabnya satu persatu. Pertanyaan pertama dari Yuli. Ciri-ciri dari teks prosedur itu apa saja, Bu? Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Dan yang keempat atau yang terakhir, menggunakan kata keterangan. Pertanyaan kedua dari Didi Nugroho, mengapa teks prosedur tidak boleh acak ya, Bu? Karena ketika diacak hasil yang diperoleh tidak sesuai atau tidak sempurna. Bahkan bisa berakibat fatal jika tidak disusun secara berurutan. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Amanda, apa tujuan dari teks anekdot? Tujuan teks prosedur yaitu, maaf ya anak-anak, tadi Ibu agak sedikit salah menyebutkannya. Mungkin yang dimaksud Amanda itu apa tujuan dari teks prosedur?
Tujuan teks prosedur yaitu memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu di mana cara pengerjaannya menggunakan prosedur yang sudah ditentukan. Sehingga saat kamu ingin membuat sesuatu harus mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Jika tidak ada, Ibu akan menutup sesi tanya jawab ini. Baik, ternyata tidak ada lagi pertanyaan. Jadi Ibu rasa kalian semua sudah paham dan mengerti mengenai teks prosedur. Selanjutnya, Ibu di sini akan memberikan sedikit evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini mengenai teks prosedur. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah agar kita dapat membuat sesuatu menggunakan langkah-langkah yang berurutan. Karena dalam teks prosedur itu ketika kita ingin membuat sesuatu harus menggunakan langkah-langkah yang berurutan. Karena jika kita tidak menggunakan langkah-langkah yang berurutan, kita akan mengakibatkan hal yang fatal atau hal yang tidak sempurna. Seperti contoh ketika kita misalkan ingin menuliskan teks prosedur cara pembuatan pizza, tetapi kita salah dalam menuliskannya, pasti seorang pembaca yang membaca tulisan kita mengenai cara membuat pizza akan mengalami kegagalan pada saat pembuatan pizza itu sendiri, karena kesalahan dari kita sendiri yang tidak secara urut dalam menuliskan teks prosedur itu sendiri. Itu ya anak-anak evaluasi dari Ibu mengenai pembelajaran kita di pagi hari ini mengenai teks prosedur. Jadi Ibu berpesan kepada anak-anak semua ketika nanti Ibu memberikan tugas untuk membuat satu contoh teks prosedur, kalian harus membuat secara sesuai dengan struktur teks prosedur itu seperti apa, kaidah kebahasaannya itu seperti apa, dan harus menggunakan langkah-langkah yang berurutan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian semua untuk membuka Google Classroom lagi karena Ibu sudah memposting atau mengupload tugas untuk kalian. Tugas ini bersifat mandiri ya anak-anak, yaitu tugasnya kalian harus membuat satu contoh teks prosedur, tetapi harus sesuai struktur dari teks prosedur itu seperti apa dan kaidah kebahasaannya seperti apa. Lalu satu lagi, kalian harus menyusun teks prosedur itu secara berurutan. Karena Ibu sudah berpesan kepada kalian sebelumnya mengenai teks prosedur itu harus ditulis secara berurutan.
Ibu rasa cukup ya anak-anak kegiatan pembelajaran di pagi hari ini mengenai teks prosedur. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi teks prosedur. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom, dan tugas tersebut dapat dikumpulkan juga melalui Google Classroom. Di situ juga sudah tercantum aturan-aturan yang harus kalian patuhi ketika kalian mengumpulkan tugas tersebut. Sekian dari Ibu ya anak-anak, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.